Islam pernah mengalami kejayaan pada era 780 Masehi sampai 1258 Masehi. Di zamannya, para ilmuwan Islam memberikan banyak kontribusi di bidang ilmu pengetahuan. Banyak karya yang diciptakan pada masa itu. Pada masa dinasti Abbasiyah, banyak kegiatan penerjemahan karya berbahasa Yunani ke Arab. Saat itu didatangkan karya-karya filsafat terbaik dari Konstantinopel. Tidak heran jika masyarakat pada saat itu mempunyai kesempatan besar mengkaji ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, masjid tidak hanya jadi tempat beribadah. Di masjid, orang-orang dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Al-Quran. Banjirnya antusiasme tentang ilmu pengetahuan membuat banyak ilmuwan Islam lahir dengan karya terbaiknya. Bahkan karya tersebut masih berpengaruh hingga zaman modern ini. Berikut 10 ilmuwan Islam yang tersohor dengan penemuannya yang bersumber dari mengkaji Al-Quran. Pertama, Syarif Al-Idrisi, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Idrisi. Al-Idrisi adalah seorang pakar geografi, kartografi, meteorologi, dan pengembara yang tinggal di Sisilia. Tepatnya di Istana Raja Roger II. Ia memiliki nama lengkap, yaitu Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi, Al-Qurtubi, Al-Hasani, Al-Sabti. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Dresses. Ia dilahirkan pada tahun 1100 di kota Afrika Utara, Sabtah, yang termasuk bagian dari Kekaisaran Murabitun, dan beliau wafat di Sisilia pada tahun 1160. Ia mengunjungi Anatolia saat ia baru berusia 16 tahun. Hal ini karena terjadinya konflik dan ketidakstabilan di Andalusia. Al-Idrisi menggabungkan pengetahuan dari Afrika, Samudra Hindia, dan Timur Jauh, yang ia kumpulkan dari para penjelajah dan pedagang Islam, dalam bentuk peta Islam, dan juga dari informasi yang dibawa oleh pelayar-pelayar Normandia, yang berguna untuk membuat peta paling akurat di dunia pada masa pra-modern. Kemudian, beliau membuatnya sebagai ilustrasi dari kitab Nuzhat al-Mustaq miliknya, dan itu merupakan tonggak sejarah peta pertama yang ada di dunia. Beliau banyak memiliki penemuan, di antaranya sebagai pembuat peta pertama di dunia, pembuat globe pertama di dunia, pencipta istilah mul untuk jarak, penemu luas bumi, penemu simbol pengukuran garis lintang dan garis bujur pada bumi, dan banyak lagi penemuan beliau di bidang geografi lainnya. Maka tak heran ia dijuluki sebagai Father of Geography, atau Bapak Geografi Dunia. Kedua, Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah ilmuwan muslim yang ahli di bidang matematika. Al-Khwarizmi memiliki nama lengkap, yaitu Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang ahli dalam bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi yang berasal dari Persia. Ia lahir sekitar tahun 194 Hijriah atau tahun 780 dalam kalender Masehi. Ia dilahirkan di Khwarizm, atau sekarang Hifa, Uzbekistan, dan ia wafat sekitar tahun 850 Masehi di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai dosen di sekolah kehormatan di Baghdad. Ia juga dijuluki sebagai Father of Mathematics atau bapaknya matematika. Buku pertamanya yaitu Al-Jabar, adalah buku pertama yang membahas solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat, sehingga ia disebut sebagai Bapak Al-Jabar. Al-Khwarizmi juga berperan penting dalam memperkenalkan angka Arab melalui karyanya, yaitu Kitab Al-Jama' wal Tafriq bi Hisab al-Hind, yang kelak diadopsi sebagai angka standar yang dipakai di berbagai bahasa. Serta kemudian angka tersebut diperkenalkan sebagai sistem penomoran posisi desimal di dunia barat pada abad ke-12. Ia merevisi dan menyesuaikan geografi Ptolemeus sebaik mengerjakan tulisan-tulisan tentang astronomi dan astrologinya.
Berbagai penemuannya yang lainnya adalah menemukan sistem penomoran 1-10, penemu konsep aljabar dan algoritma, penemu angka 0, penemu kuadran mural, penemu kuadran minus, dan banyak lagi ratusan penemuannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika. Ketiga, Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu Hayyan adalah ilmuwan dan kimiawan. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Geber. Ia diperkirakan lahir di Kufah, Irak, pada tahun 750 Masehi, dan wafat pada tahun 803 Masehi. Dia adalah orang pertama yang mengidentifikasi zat yang bisa melarutkan emas, dan juga penemuan alkali. Karya-karya Jabir antara lain, Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Saben, Kitab Al-Rahmah dan lain sebagainya. Kontribusi terbesar Jabir dalam ilmu pengetahuan adalah di bidang kimia. Dalam perjalanan karirnya, ia telah menorehkan tidak kurang dari 200 karya yang berbentuk buku. 80 di antaranya ditulis khusus untuk meneliti dan mengupas seluk-beluk ilmu kimia. Tanpa kontribusi dari Jabir bin Hayyan, ilmu kimia tidak dapat berkembang pesat seperti saat ini. Ilmu pengetahuan modern berutang budi. Ibnu An-Nafis. Ibnu An-Nafis adalah ilmuwan dari Damaskus, yang punya kontribusi besar di bidang medis. Selain obat-obatan, Ibnu An-Nafis juga belajar ilmu hukum, sastra dan teologi. Ia menjadi seorang ahli di sekolah hukum Syafi'i dan ahli dokter. Ia memiliki nama lengkap, yaitu Ala al-Din Abu al-Hasan, Ali bin Abi Hasan al-Karsi, al-Dimaski. Ia dilahirkan pada tahun 1210 dan meninggal pada tahun 1288 di Kairo dalam usia umur 78 tahun. Pada usia 23 tahun, ia pindah ke Kairo, yang mana ia pertama kali bekerja di Rumah Sakit Al-Nasri. Dan kemudian, ia pindah ke Rumah Sakit Al-Mansuri, tempat ia menjadi kepala dokter, serta menjadi dokter pribadi Sultan di sana. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah kapiler. Penemuannya secara akurat dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh, sirkulasi pulmonal, dan sirkulasi darah pada jantung manusia. Ibnu Al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Kelima, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah ilmuwan dari Tunisia yang dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi dan ekonomi. Ia memiliki nama lengkap, yaitu Abu Zaid Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami. Ia lahir pada tahun 1332 dan meninggal pada tahun 1406 pada usia 73 tahun. Beliau adalah seorang hafiz Al-Quran yang telah hafal Al-Quran sejak usia dini. Ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi. Dia menulis banyak karya. Di antaranya adalah Kitab Al-Ibar yang terdiri atas 7 jilid. Jilid pertamanya bertajuk Mukadimah. Karyanya inilah yang begitu terkenal, yang di dunia barat juga dinamakan Prolegomena. Beliau juga merupakan pelopor dan Abu Al-Qasim Al-Zahrawi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi adalah salah satu ilmuwan dan pakar di bidang kedokteran pada masa Islam abad pertengahan.
Ia terlahir dengan nama lengkap, yaitu Abul Qasim Khalaf ibnu al-Abbas, al-Zahrawi. Beliau lahir di Zahra, yang terletak di sekitar Cordoba, Spanyol, pada tahun 936. Dan beliau wafat pada tahun 1013. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Abul Qasis. Karya terkenalnya adalah buku Al-Tasrif, yang berisi kumpulan praktik kedokteran yang terdiri 30 jilid. Di kalangan bangsa Mor Andalusia, beliau dikenal dengan nama Al-Zahrawi. Ia adalah dokter kerajaan pada masa Khalifah Al-Hakam II dari Kekhalifahan Umayyah. Dalam buku yang diwariskannya bagi peradaban dunia itu, Al-Zahrawi secara rinci dan lugas mengupas tentang ilmu bedah, ortopedi, oftalmologi, farmakologi, serta ilmu kedokteran secara umum. Berbagai penemuannya seperti teknik bedah kedokteran. Ia memelopori banyak mekanisme dan peralatan yang dipakai di ruang operasi saat ini. Ia menemukan alat-alat bedah, dan menemukan teori mengikat organ badan ketika pembedahan yang tujuannya untuk mencegah pendarahan. Selain itu, ia juga menciptakan benang untuk menjahit bekas bedah, dan juga sebagai orang pertama yang memakai suntik, penemu teknik pengobatan patah tulang dengan menggunakan gips, teknik sublimasi pengobatan pasca operasi, penemu teknik tonsilektomi, penemu teknik mansektomi, dan begitu banyak lagi penemuannya di bidang bedah kedokteran. Tak heran ia dijuluki sebagai Mahaguru Dokter Bedah Sedunia. Selain itu, ia juga mengupas tentang kosmetika. Al-Zahrawi pun ternyata begitu berjasa dalam bidang kosmetika. Sederet produk kosmetika seperti deodoran, hand lotion, pewarna rambut yang berkembang hingga kini, merupakan hasil karya Al-Zahrawi. Ketujuh, Sabit bin Qurrah. Sabit bin Qurrah adalah ilmuwan muslim di bidang astronomi, geografi, dan sejarah. Ia merupakan seorang dokter yang berasal dari Kekhalifahan Abbasiyah. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Tebit. Ia memiliki nama lengkap, Abul Hasan Sabit bin Qurrah bin Marwan al-Sabi, al-Harani. Ia dilahirkan di kota Haran, Turki, pada tahun 826. Dan beliau wafat pada tahun 901. Kepiawaiannya menguasai ilmu pengetahuan, tak terlepas dari kemampuannya berbahasa asing. Ia mahir menggunakan bahasa Suryani, Arab, dan Yunani. Ia memiliki begitu banyak karya, seperti kitab Al-Mafrudat. Buku ini sangat populer di abad pertengahan, yang berisi penjelasan seputar geometri dan aljabar. Selain itu, ada juga kitab Vitali Vanisab. Buku ini menjelaskan tentang teori senyawa rasio. Ia memiliki berbagai penemuan mutakhir seperti jam matahari. Jam ini menggunakan sinar matahari untuk mengetahui peredaran waktu. Kemudian, penemuan gagasan bilangan real, penemuan kalkulus integral, persamaan pangkat 3, diferensial kalkulus, penemu pertama tentang penentuan luas bumi yang memakai garis bujur dan lintang. Ia juga dikenal sebagai Father of Statistics, atau Bapak Pendiri Statika. Delapan, Ibnu Haytham. Ibnu Haytham merupakan ilmuwan asal Irak. Ia memiliki nama lengkap, yaitu Abu Ali Muhammad Al-Hasan bin Al-Haytham. Di dunia barat, ia dikenal dengan nama Al-Azm. Ia dilahirkan di Basrah, Irak, tahun 965. Dan beliau wafat di Kahirah, tahun 1039, pada usia 74 tahun. Ia adalah seorang ilmuwan Islam, yang ahli di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Ia banyak pula melakukan penelitian mengenai cahaya, dan telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat, seperti Roger Bacon dan Kepler, dalam menciptakan mikroskop serta teleskop. Beliau dikenal sebagai pendiri optik modern. Ia berhasil membedah konsep cahaya. Karyanya yang paling terkenal yaitu Risalah fi Al-Ain wa Al-Absar, yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Light and Twilight Phenomena.
Konon ia telah menulis tak kurang dari 200 judul buku. Berbagai penemuan beliau, yaitu sebagai penemu kamera pertama di dunia. Kamera pertama kali baru ada di dunia pada abad ke-10, yang pertama kali diperkenalkan oleh Al-Haytham atau Al-Azan, yang merupakan seorang cendekiawan muslim. Kamera pertama kali di dunia itu disebut dengan kamera obscura. Selain itu, penemuan Ibnu Haytham lainnya, seperti penemu teori lensa pembesar, penemu teori kewujudan tarikan gravitasi, prinsip isi padu udara, teori pembiasan penyebaran warna pada cahaya. Beliau juga sebagai orang pertama yang menjelaskan soal mekanisme indera penglihatan pada manusia, dan inilah yang menjadi dasar teori optik modern. Dan banyak lagi penemuannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang optik. Maka tak heran dunia mendaputnya sebagai Father of Optic atau Bapak Optik Dunia. 9. Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas adalah seorang polimatik Andalusia, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia dan penyair berbahasa Arab. Ia memiliki nama lengkap Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas Ibnu Nirdas Al-Takurini. Ia dilahirkan di Cordoba pada tahun 810 dan wafat pada tahun 887 pada usia 77 tahun. Beliau menyandang kedudukan sebagai penyair kerajaan di ibu kota Cordoba. Ia merupakan sosok yang langka. Ia sangat meminati matematika, ilmu falak, fisika, dan terkenal dengan riset tentang penerbangan. Ia adalah pilot pertama di dunia. Berbagai penemuannya yaitu menemukan alat yang berfungsi untuk menentukan waktu yang dioperasikan dengan tenaga air, maket kubah langit, kapal terbang dengan 2 sayap yang dapat bergerak. Ini dibuktikan dengan pengujian menerbangkannya dari Masjid Cordoba. Ia juga sebagai penemu metronom dan penemu fusquart. Dan banyak lagi penemuan beliau lainnya untuk pengembang ilmu pengetahuan dunia. 10. Al-Jazari. Al-Jazari adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazira, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Ia dilahirkan dengan nama lengkap Abu Al-Izz ibnu Ismail, ibnu Al-Razas, Al-Jazari. Ia dilahirkan pada tahun 1136, dan beliau wafat pada tahun 1206. Sama seperti ayahnya, ia mengabdi sebagai kepala insinyur di Istana Artuklu, di kediaman dari dinasti Artukid cabang Mardin. Ia adalah penulis dari kitab Fi Makrifat Al-Hiyal Al-Handasiyah atau buku pengetahuan ilmu mekanik tahun 1206, di mana ia menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Berbagai penemuannya yaitu sebagai orang pertama yang menemukan robot, penemu mesin pompa air, penemu poros hubungan, penemu alat pengungkit air, penemu rancangan jam gajah, penemuan engkol pada mesin, penemu kloset siram, penemu laminasi, penemu tuangan pasir, penemu hubungan mekanis, penemu kerajinan model kertas, dan banyak lagi penemuannya di bidang mesin dan mekanika. Maka tidak heran beliau dijuluki sebagai Father of Engineering atau bapaknya mesin dunia, sekaligus juga beliau dijuluki sebagai Father of Robotics atau bapaknya robot dunia.